Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, class. How are you doing today? Hopefully, all of you in a fine condition today. I'm really sorry because in our previous meeting, I couldn't come to the class because I have a family um, thing, yeah, because my mother has been sick here for 3 days until now, and uh, she's still in a she's still in a what's that uh, care, something like that. And I'm really sorry because I couldn't come to the class. I couldn't replace the schedule. I couldn't uh, meet you on site in the classroom. But hopefully, these materials will give you uh, was that give you uh, advantage and also benefits for increasing your interpretive reading skill. So, guys, today I would like to explain to you about how we can build our interpretive reading skill. Um, so, this material is like a summing up from the previous material that I've given to you, and I try to connect it with the examples of how we analyze the text based on interpretive reading's point of view. So let's begin. In this slide, there are one, two, three, four, five, six, seven, eight. The eight points that I would like to explain to you, and uh, but these 8 points, um, I think some of these 8 points I have explained to you in our previous meeting, yeah, maybe in the earlier meeting. Um, the first thing that become a question for us when we try to um, study about interpretive reading is what are the most effective techniques and best practice for building interpretive reading skills, and how can they be implemented to become skilled reader in this subject? So why this question rise up? It because interpretive reading relates with how someone can upgrade their reading skill. Uh, Reading skill relates to how we can increase our comprehension when we read something, and with some techniques that we are going to have in this PowerPoint. Um, it it's These techniques has been proven effective to increase our skill in try to comprehend the text in interpretive readings way. So let us try to remember uh, the first and the second meeting when I come to the class, when I try to explain about what is interpretive reading. So interpretive reading in general is understanding and conveying the meaning behind a written text. So with interpretive reading, we try to understand and convey the meaning outside beyond of the text. That's what I always say to you in the meetings. And the importance of the interpretive reading is um, it it's to enhance our comprehension, and to enhance our critical thinking skill. So critical thinking skill, that's the main idea from the whole uh, reading skills that we have studied
from the first semester, second semester, third semester until in the fourth semester. And then what is the goal of interpretive reading? The goals are, first is to analyze the text. The second is to interpret the text. And the third is to evaluate the text. So three key words from interpretive reading. First, analyze, interpret, and evaluate. So those keywords can uh, enhance our understanding in how we apply the technique of interpretive reading in understanding the text. The first technique is pre-reading techniques. In this pre-reading techniques, there are three techniques that we sometimes or we always do. The first is previewing the text. The second is identifying the purpose of the text, and the third is activating prior knowledge. So when we preview the text, we try to skimming the material for an overview of content and structure. So the first technique in pre-reading techniques is previewing the text. Previewing has the same meaning with skimming the text. For example, from this paragraph, we try to skim the text and maybe we can have an idea about the learning Sundanese in elementary schools in West Java. So that is how we try to skim the text. We just grab the idea from the paragraph, from the text, and that's it. The ideas belong to the paragraph. We don't discuss about is it right, is it wrong. We don't discuss about it. We just only grab the ideas. We try to uh, guess. So tahapannya itu kita nggak harus benar gitu. Tahapannya itu artinya adalah kita proses kan ya. Makanya kan di dalam memahami sebuah teks itu ketika kita try to comprehend the text, itu kita ada guess the meaning, guessing the ideas, guessing the meaning. Dan ketika kita guess the idea, guess the meaning, mungkin ada saatnya kita salah atau misalkan ada saatnya kita benar. Dan kalau misalkan kita lebih fokus kepada keywordnya, lebih fokus kepada hubungan antara kalimat dengan kalimat yang lain, paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, maka kita akan 90% menuju ke main idea yang benar. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya dalam teknik pre-reading itu adalah identifying the purpose of the text. Mengidentifikasi tujuan dari teks tersebut. Kalau misalkan kita lihat dalam paragraf ini, as we know learning Sundanese in elementary school in West Java, there are positive and negative side that can be taken. Dari kalimat pertamanya aja kita udah bisa mengidentifikasi bahwa tujuan dari paragraf ini adalah untuk menceritakan, untuk menjelaskan mengenai the positive side and also the negative sides from how we learn Sundanese, gitu ya. Nah, kemudian activating prior knowledge. Activating prior knowledge itu artinya ketika kita lihat paragraf ini berbicara tentang belajar Sunda, belajar bahasa Sunda gitu ya. Uh, untuk anak kecil, maka kita pasti secara prior knowledge-nya kita orang Sunda, pasti bakalan kita langsung ngeling bahwa bahasa Sunda itu is very important for the children because it's part of our culture as a West Java, as a Sundanese people, and it's very important and it has a positive effect for the children. Nah, itu adalah bagaimana kita mengaktifasi our prior knowledge yang dimana kita akan secara tidak langsung mengeluarkan pendapat kita yang ada hubungannya dengan paragraf yang ada di sini. Seperti itu. That's how we do the prior knowledge. The next techniques is during reading techniques. Ketika kita baca, maka kita akan melakukan active reading strategies. Apa aja? Engaging with the text through highlighting, note taking, and questioning. Mengengage.
menghubungkan. Ketika kita baca, kita mulai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Ini pernah saya bahas di beberapa pertemuan, di salah satu pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita baca sesuatu, kita harus memunculkan pertanyaan. Itu cara kita engage, gitu ya. Yang selanjutnya adalah annotating the text. Annotating the text adalah marking the text with symbols, notes, commands for future reference. Artinya kita menganotasi. Cara untuk memahami sebuah teks itu adalah seperti misalkan kita meng-highlight, kita ngasih komen, kita kasih note, itu adalah cara kita menganotasi the text. Dan itu adalah salah satu cara untuk memahami teks tersebut. Dan yang selanjutnya adalah summarizing and paraphrasing. Summarize and paraphrase itu adalah sesuatu hal yang harus sudah menjadi kebiasaan. Ini sudah kita praktikkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Summarize, paraphrase, gitu ya. Nah, ini termasuk kepada during reading techniques. Dan yang selanjutnya adalah dari rangkaian teknik interpretive reading adalah post reading technique, di mana yang pertama adalah reviewing the text. Reviewing the text yang pertama tadi di pre-reading tekniknya adalah skimming. Kalau yang di post-reading tekniknya lebih kepada reread the material, reinforce ourselves, reinforce our understanding about what we have been reading, ya, gitu. Jadi ketika kita sudah selesai baca, kita punya beberapa ideas yang kita grab uh, dari 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 paragrafnya, dari teksnya. Nah, berarti kita tinggal meng-cross check apakah ini udah betul, keywordnya apakah udah nyambung gitu kan. Apakah ketika kita nanti membuat summary, atau ketika kita memparaphrase, atau ketika kita menuliskan kembali, apakah dia engage satu sama lain. Nah, ini ada di post reading techniques. Kemudian selain reviewing the text melalui reread the materials, itu ada reflecting on the content. Artinya adalah thinking about how the material relates to the personal experiences and beliefs. Reflecting on the content. Artinya ketika kita sudah baca, kita coba menghubungkan dengan apa personal experience, pengalaman pribadi atau kepercayaan kita terhadap hal tersebut, gitu kan. Nah, ini hampir sama seperti kita apa coba menghubungkan dengan our prior knowledge, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah making connection to other texts or experiences. Artinya membuat koneksi, membuat hubungan, ya. Link the materials to other literature. Link the material to other real life situation. Menghubungkan materi yang kita baca dengan real life situation yang lain yang kita tahu, yang kita dapatkan di in our surroundings. Nah, ini adalah kemampuan interpretive reading. Nah, ketika kita apa proses teknik pre-reading, strategis during sama post-reading teknik kita lakukan, kita juga ketika membaca itu kita harus bisa develop our vocabularies. Dengan apa? Pertama, identifying unfamiliar words. Yang kedua, using context clues. Yang ketiga adalah utilizing resources for words meaning. Nah, kayak misalkan identifying unfamiliar words itu kan kayak misalkan kita mencoba untuk mengidentifikasi ini kata-kata yang kita belum tahunya apa. Kayak misalkan dalam paragraf ini ada kata-kata an estimated 640 million girls and women in the world today were married in childhood. According to UNICEF, prevalence has slightly declined. Nah, ada kata prevalence. Nah, prevalence itu apa sih? Kita underline, kita coba mengidentifikasi, gitu kan? Kemudian ada slightly decline. Apa sih slightly decline? Kita coba melihat kamus, kita coba untuk mengkonversi si arti kamusnya itu disesuaikan di dalam kalimat paragraf ini. Kira-kira jadi kalimat yang bahasa Indonesia yang benarnya itu seperti apa sih? Nah, itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi unfamiliar words. Kemudian utilizing resources for words meaning. Artinya adalah consulting dictionaries, glossaries, online resources for definition. Kayak misalnya, oh kita nggak tahu UNICEF itu apa. Kita coba browsing. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita baca, kita juga cari referensi yang lain untuk bisa develop our vocabularies. Kemudian yang selanjutnya adalah analyzing the text.
Kayak misalkan identifying the author's purpose. Kita mencoba mengidentifikasi tujuan dari si penulis ini. Kayak misalkan kita mencoba untuk understanding the reason behind the text, the reason behind why the authors try to write this text gitu ya. Nah, kita coba untuk memahami kenapa sih authors ini, kenapa sih penulis ini mencoba untuk menuliskan hal ini, apa sih yang melatar belakangnya. Nah, ini adalah di fase kita menganalize the text. Kemudian recognizing literary devices. Recognizing literary devices itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi figurative language, kemudian kita mencoba mengidentifikasi kiasan seperti apa gitu ya, ke bahasa-bahasa kiasan seperti apa gitu ya, yang ada di dalam teks. Kemudian understanding the theme and main ideas. Kita mencoba untuk memahami tema, kita coba memahami ide-ide yang muncul di dalam teks gitu ya. Ini adalah fase di mana kita menganalize the text. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah developing critical thinking skill. Ini fase yang atau strategi yang memang one of the most important thing ya, that education in Indonesia want to pursue gitu ya. Ini adalah hal di mana pendidikan di Indonesia itu ingin mencapainya itu ke critical thinking skill gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mendevelop our critical thinking skill itu adalah yang pertama adalah questioning the text. Bertanya, kenapa sih ada teks ini? Kenapa sih penulis menulis ini? Apa sih hubungannya penulis ini dengan situasi yang sekarang gitu? Nah, itu adalah questioning the text. Evaluating the author's argument. Mengevaluasi alasan dari si penulis. Apakah alasan yang ditulis di dalam teks tersebut sudah benar? Apakah kita bisa membandingkan dengan alasan-alasan yang lain? Apakah sudut pandang point of view dari si writersnya itu sudah betul atau salah? Atau ada yang kurang misalnya, atau kurang lengkap misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya seperti making inferences and drawing conclusion. Ya, making inferences, artinya kita coba melingkan, menghubungkan antara satu ide dengan ide yang lain, antara satu teks dengan teks di luar sana yang ada hubungannya dengan teks yang kita baca, kita coba hubungkan gitu ya. Kemudian drawing conclusion kayak misalkan kita mencoba untuk membuat kesimpulan gitu ya. Oke, kemudian practice and application-nya itu adalah kayak misalkan kita harus sustain silent reading. Sustain silent reading itu apa sih? Itu maksudnya adalah reading for an extended period to build reading stamina and comprehension. Artinya adalah banyak baca, gitu ya. Maksudnya adalah banyak baca, sustain silent reading. Kemudian participating in book clubs or literature circles. Nah, mungkin bisa jadi eh, sarannya kepada Himadik Saris misalkan untuk membuat kayak misalkan klub apa ya, klub klub mahasiswa yang suka baca lah. Tapi artinya apa, klub ini harus menarik gitu ya. Klub ini tidak hanya ngobrolin tentang bagaimana teknik membaca dengan cepat misalkan, bagaimana teknik membaca dengan bagus misalkan, tapi juga misalkan ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa menarik orang lain. Jadi intinya harus ada circle-nya itu tentang ya book circle gitu ya, book clubs gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah engaging in discussion debates. Artinya harus ada makanya apa eh, biasanya kalau di dalam mata kuliah extensive reading yang dulu itu saya suka apa suka ada apa diskusi gitu ya, suka ada diskusi yang dilaksanakan oleh si anak gitu ya, si siswa itu gitu ya. Nah, ini diskusi dan debat itu bisa untuk meningkatkan uh, critical thinking skill. Nah, ini ada assignmentnya gitu ya. Eh, ini coba Anda jawab, kemudian nanti jawabnya di Microsoft Word, kemudian di PDF-kan nanti dikirim ke alamat Google Form ini. Okay, thank you for your attention today. See you on the next meeting. Uh, Hopefully we can have another meeting to have in offline.
Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.